Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pintu Limo Official. Baik teman-teman dan sahabat YouTube, pada video kali ini di sini ada dua produk ini teman-teman, yaitu earphone semua dari brand Robot ya. Jadi dua produk ini sebenarnya sudah pernah saya unboxing dan sudah pernah saya review di channel Pintu Limo Official ini teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan mengetes dan menguji coba dari dua produk ini yang tipenya berbeda teman-teman. Dan ini lebih rekomendasi yang mana dari dua tipe ini nanti akan saya share di video kali ini teman-teman. Sehingga bagi teman-teman yang lagi mencari earphone yang harganya di bawah 60.000, sudah memiliki kualitas super bass, treble, dan kejernihan suaranya, mungkin video ini bisa menjadi solusi yang paling tepat teman-teman. Karena di video kali ini yang akan kita review sekaligus kita tes untuk kualitas suaranya, ini ada dua tipe teman-teman. Yang mana dua tipe ini selisihnya cuma 15.000 teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa diperhatikan dan bisa ditonton sampai selesai supaya teman-teman memahami earphone mana yang lebih rekomendasi dan earphone mana yang lebih berkualitas ya. Kaitannya dengan berkualitas, sebenarnya dua earphone ini sama-sama ya, kualitasnya oke, terus juga bergaransi resmi 1 tahun sama. Hanya saja perbedaannya hanyalah di tipe teman-teman ya. Terus yang kedua adalah di spesifikasi ya. Mas, kok selisihnya cuma 10 ribu ya? Ya, maka dari itu dari video kali ini kita akan coba jadi lebih rekomendasi mana gitu ya. Kalau misal lebih oke yang murah, kenapa harus yang mahal kan gitu ya. Karena kalau kita lihat dari dua tipe ini, yang pertama adalah tipe RE30 ini, yang kedua tipe RE240S. Kalau kita lihat dari tipe RE30 ini kayaknya sih menarik dan ini sangat unik gitu loh. Maksudnya earphone-nya unik teman-teman. Kalau biasanya kan di mana-mana earphone itu ya paling hanya memiliki satu drive itu ya, atau satu speaker saja. Jadi masing-masing kanan kiri gitu loh. Tapi di RE30 ini uniknya ini sudah memiliki dual drive alias dua speaker. Jadi masing-masing earphone memiliki dua drive. Kalau kita bayangkan dual drive itu mungkin suaranya akan lebih terasa kenceng dan akan lebih super ngebass dan mungkin memiliki kelebihan yang di luar kebiasaan earphone ya. Tapi supaya kita lebih tahu secara detailnya, supaya kita lebih tahu kualitasnya, jadi kita harus berani mencoba. Maka dari itu kita akan tandingkan dengan tipe RE240S ini teman-teman ya. Kalau RE240S ini hanya memiliki satu drive ya, satu drive. Terus sebenarnya kalau kita bacakan spesifikasi antara dua earphone ini ya nanti malah kelamaan teman-teman. Cuman selisihnya sih sedikit antara dua earphone ini teman-teman. Jadi kita langsung aja unboxing teman-teman ya. Ini ya. Oh ya, sebelum kita unboxing akan saya informasikan untuk perbedaan harganya teman-teman ya. Jadi kalau yang RE30 yang memiliki dua drive ini saya dapat harga 55 teman-teman ya. Terus yang RE24S ini saya dapat harga 45. Jadi kali ini yang akan kita uji coba ada dua tipe. Yang pertama tipe RE30, yang kedua adalah tipe RE20S. Oke, kita langsung cek yang RE30 teman-teman ya, seharga 55. Oke, seperti apa jadi kalau packingannya bagus. Oke, kita dapat buku manual
cara penggunaannya. Terus untuk yang kedua dapat kartu garansi. Oke. Selanjutnya sudah di packingin pakai mika kayak gini. Ini lebih kelihatan premium teman-teman. Terus untuk di bahan kabelnya memang kelihatan super keren teman-teman ya. Jadi mungkin yang membedakan di bahan materialnya ya. Tapi ya belum tahu, nanti kita tes saja seperti apa untuk kualitas suaranya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari bahan material, pertama kabelnya ini bagus banget teman-teman. Untuk kabelnya di RE30 ini sudah dibekali dengan lapisan karet transparan gini teman-teman. Jadi memang kelihatan lebih premium ya, kayak gini. Dan di sini di kabel OK-nya ini terdapat logo robot ya, terdapat logo robot, dan ini bukan plastik, ini terbuat dari bahan metal. Oke teman-teman, kita langsung cek aja seperti apa kualitas suaranya. Sudah nancep di telinga teman-teman. Kalau saya rasakan enak dan nyaman ya, nggak mudah jatuh. Jadi saya sukanya earphone itu yang ada air tap-nya, alias apa namanya ini ya, karetnya ya. Saya sukanya seperti itu, sehingga kalau kita pakai di telinga gini, ini terasa nyaman dan pas banget. Oke, kita langsung coba aja seperti apa. Dan enaknya di sini sudah ada tombol kontrol volume teman-teman, sekaligus ada tombol multifungsinya. Sehingga ini akan memudahkan teman-teman untuk menambah volume atau merubah lagu selanjutnya atau mengulangi lagu sebelumnya. Oke. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita akan uji coba kualitas suaranya dari tipe RE20S ya. Kita unboxing terlebih dahulu. Oke, apa saja yang kita dapat teman-teman? Yang pertama adalah buku manual. Yes, sama ya, buku manual. Terus yang kedua kita dapat kartu garansi ya. Terus yang selanjutnya adalah produk poinnya. Wah, mantep nih, sudah memakai packingan dengan mika juga. Jadi makanya kedua tipe ini layak untuk kita tandingkan teman-teman ya. Jadi yang membedakan menurut saya hanya ada di pertama di kabelnya teman-teman ya, di bahan materialnya. Yang pertama itu teman-teman, bahan material di kabelnya di RE24S belum dilapisi dengan karet transparan teman-teman. Jadi masih polosan warna hitam kayak gini. Terus yang kedua masih menggunakan single drive, belum double drive ya. Jadi ini satu drive. Terus untuk bahan material sama teman-teman ya. Jadi ini bukan terbuat dari plastik, tapi ini memang bahan metal teman-teman. Sehingga ini layak masuk kategori earphone premium. Wis, mantap nih. Terus yang kedua kita sambil buka talinya teman-teman. Yang kedua ini ya, tombol multifungsinya juga sama. Di sini terdapat tombol kontrol atau ini ya, untuk menambahkan volume dan mengurangi volume. Terus yang di kabel OK-nya juga sama kayak gini. Ini terbuat dari bahan metal ya, bukan plastik. Oke, kita langsung cek aja teman-teman suaranya seperti apa. Oke, kita pakai volume yang paling tinggi. Oh ini teman-teman yang masih ketinggalan. Jadi untuk RE24S terdapat serep ini air tap teman-teman, serep karetnya ya. Sehingga teman-teman ini bisa merubah ukuran karetnya teman-teman. Misal dipakai kurang nyaman, teman-teman bisa ganti serepnya. Oke, ini sama ya, ada tombol multifungsi dan ada kontrol volume. Wih,
Wis, mantep teman-teman. Jadi untuk review ini saya tidak membela dari satu tipenya teman-teman. Tapi saya ini mengatakan sesuai fakta yang ada teman-teman. Jadi kalau menurut saya dari dua tipe RE30 sama RE240S ini kalau saya menilai perbedaan dari kualitas suaranya jauh banget teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau saya boleh jujur, saya lebih merekomendasikan, lebih oke, lebih saya prioritaskan yang RE240S teman-teman. Walaupun harganya lebih murah dibanding dengan RE30 ya, walaupun dari segi bahan materialnya ini belum terdapat lapisan karet transparan teman-teman ya, walaupun RE240S ini belum memiliki double drive teman-teman, saya tetap memilih tipe RE240S. Oke teman-teman ya, jadi itu kalau menurut saya sih. Kalau teman-teman mungkin berbeda dengan pendapat saya, mungkin karena teman-teman sudah mencoba dan sudah membuktikan sendiri, ya bagi saya no problem ya, kita bebas berpendapat, dan menurut saya itulah menurut pilihan saya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari RE30 dari segi kejernihan ini sih masuk. Kalau saya kan milih Airpoint itu yang enaknya itu yang bassnya menggelegar itu sampai di telinga itu. Kalau kita coba di RE240S itu kayak merinding teman-teman, karena suara jedak-jeduk dan menggelegarnya itu terasa banget ya. Tapi begitu saya coba yang RE30 ini menurut saya biasa-biasa aja. Jadi yang nggak jelek banget dan nggak bagus banget ya. Menurut saya sih kalau harga segitu mahal kalau kita bandingkan dengan RE240S teman-teman. Karena RE240S ini walaupun single drive, saya akui ini jempolan banget teman-teman ya. Kalau yang R30 walaupun dia memiliki dual drive kayak gini ya, dual drive, tapi gimana ya, segi suaranya itu kurang kenceng bagi saya. Walaupun memakai volume yang full, tapi kalau kita bandingkan dengan yang satunya ini jauh banget. Dan kalau di telinga ini kayaknya biasa aja, nggak ada rasa jedak-jeduknya atau menggelegar itu nggak ada teman-teman, walaupun ini memakai dual drive. Jadi mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan teman-teman bisa komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang baru mampir, selamat datang, salam kenal semua. Jangan lupa untuk dukungannya di channel ini teman-teman, dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng merahnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya saat saya upload di channel Pintu Limo Official. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa buat referensi untuk kita semua. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.